المبارك لتحدث حضرة الله
Maharaja langit dan bumi, Sang Maha Pemilik kesucian jiwa, yang Maha menenangkan sanubari dengan cahaya keindahannya, yang memuliakan kehidupan hamba-hambanya dengan cahaya tuntunan Sang Nabi Sayyidina Muhammad, Syafi'ina Muhammad, Maulana Muhammad sallallahu wasallam wa baraka alaihi. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, Maharaja alam semesta, selalu menerbitkan kemuliaan dan menawarkan pengampunan, dan matahari kebahagiaan dunia dan akhirat adalah miliknya yang maha abadi, maha tunggal dan maha sempurna, maha suci dan maha menguasai kemuliaan dunia dan akhirat, maha siap membagi-bagikan pengampunan dan kasih sayangnya kepada hamba-hamba yang mau membuka sanubarinya dan mengagungkan lisannya dengan memanggil nama Allah, dan mengagungkan hari-harinya dengan perbuatan yang luhur, dengan perbuatan yang suci, untuk membenahi dirinya dengan keindahan Allah, menghiasi hari-harinya, menghiasi dirinya, menghiasi lisannya, menghiasi penglihatannya, menghiasi pendengarannya, menghiasi nafasnya dengan keindahan Allah, menghiasi jiwanya dengan keindahan Allah, menghiasi sanubarinya dengan keindahan Allah, menghiasi siang dan malamnya dengan keridhaan Allah. Maha tunggal dan maha abadi, maha berjasa kepada seluruh makhluknya. Hadirin hadirat, menghiasi hari-hari kita dengan keridhaan ilahi, menghiasi jiwa kita dengan cahaya ilahi, menghiasi lisan dan seluruh tubuh dan jasad kita dengan cahaya ilahi. Tentunya Allah telah menciptakan satu cahaya yang membawa kebahagiaan dunia dan akhirat, membawa kebahagiaan dan menjadi terbitnya keridhaan Allah dunia dan akhirat, Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa baraka alaihi, sebagaimana firman-Nya, da'iyan ila Allah bi'idnihi wa sirajan munira, pelita yang terang benderang bercahaya, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa baraka alaihi, yang Allah simpan seluruh cinta dan mahabbatullah pada gerak-gerik Muhammad Rasulullah. Qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukumullah, yuhibbukumullah, yuhibbukumullah. Katakanlah, jika kalian betul-betul mencintai Allah, jika kalian mendambakan Allah, ikutilah aku, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yuhibbukumullah, menunjukkan pada gerak-gerik sang Nabi itulah tersimpan cahaya kecintaan ilahi dalam tuntunannya, dalam bimbingannya, dalam cinta kepada beliaulah kesempurnaan iman. La yu'minu ahadukum hatta akuna habba ilaihi min waladihi wa walidihi wan nasi ajma'in. Hadirin hadirat, sampailah kita kepada hadis mulia yang mana telah kita baca bersama, riwayat Imam Bukhari di dalam sahihnya, bahwa Rasul menyampaikan suatu cerita dan suatu kabar. Jika seseorang lelaki, seseorang datang melewati sebuah jalan, lalu ia melihat sebuah ranting yang penuh dengan duri, seraya menyingkirkannya dari jalan, meminggirkannya dari jalan. Fasyakarallahu lahu wa ghafara. Kita lihat kalimat ini, fasyakarallahu lahu wa ghafara. Allah berterima kasih padanya sehingga Allah mengampuninya. Kita lihat siapa yang berterima kasih. Allah. Apa perbuatan kita? Menyingkirkan ranting berduri dari jalan. Barangkali yang lewat cuma hewan, barangkali yang lewat cuma orang-orang yang berdosa, barangkali siapapun, atau tidak ada yang lewat sama sekali di jalan hidup. Namun perbuatan
yang muncul dari jiwa dan niat yang suci tidak dibiarkan oleh Allah. Bukan perbuatan tangan mengangkat ranting dan menyingkirkannya, tapi jiwa yang bergetar yang dilihat oleh Rabbul Alamin Subhanahu wa Ta'ala, yang membuat Allah Subhanahu wa Ta'ala menyampaikan kepada sang Nabi bahwa niat orang itu dengan perbuatannya membuat Allah berterima kasih kepadanya. Fasyakarallahu lahu wa ghafara lahu. Allah berterima kasih kepadanya sehingga Allah mengampuninya. Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha berterima kasih atas kebaikan hamba-hambanya kepada hamba yang lainnya. Inilah keindahan Allah yang Maha indah. Inilah perbuatan yang Maha indah. Inilah kasih sayang yang Maha indah. Sehingga di dalam menyingkirkan ranting berduri saja sudah tersimpan pengampunan ilahi. Dalam gerak-gerik kita, dalam melangkah menuju majlis ini, sebagaimana hadis yang kita baca minggu yang lalu, bahwa Allah mengharamkan setiap kaki yang terkena debu fisabilillah dalam menuju ke jalan Allah, menuju salat Jumat, menuju majlis, menuju tempat zikir, sebagaimana Allah muliakan hal itu dan disampaikan pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Allah mengharamkan setiap anggota sujud terkena api neraka. Dan demikian banyaknya dan berpuluh ratus ribu hadits nabawi dan ayat Al-Qur'aniyah yang menyampaikan kepada kita akan kelembutan Rabbul Alamin dan jasanya kepada kita. Dan tawaran-tawaran cinta Rabbul Alamin selalu ditawarkan setiap detik dan kejap pada setiap hamba-hambanya. Beruntung mereka yang mau menerima tawaran pengampunan, yang Maha mengampuni menawarkan pengampunannya, yang Maha baik menawarkan surganya yang abadi, yang Maha memiliki kebahagiaan dunia dan akhirat, menawarkan kebahagiaan dunia dan akhirat bagi yang menginginkannya. Hadirat yang hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, alladzina kafaru wasaddu an sabilillahi adalla a'malahum walladzina amanu wa 'amilus shalihat wa amanu bima nuzila 'ala Muhammadin wa huwal haqqu min rabbihim kaffara 'anhum sayyi'atihim wa aslaha balahum. Sungguh orang-orang yang beriman dan beramal saleh dan mengikuti apa-apa yang diturunkan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kaffara anhum sayyi'atihim, Allah kikis terus dosa-dosa mereka dengan amal-amal mereka, dengan perbuatan mereka, dengan ibadah mereka, dengan salatnya, dengan puasanya, dengan zakatnya, amal fardu dan sunnah, perbuatan baik yang besar atau yang tampak remeh sekedar menyingkirkan ranting saja. Terus Allah Subhanahu wa Ta'ala mengikis perbuatan dan dosa-dosa mereka, kaffara anhum sayyi'atihim. Karena sayyi'ah itu adalah hal yang hina. Bisa berupa perbuatan dosa, bisa berupa dosanya. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, berbeda dengan gunung. Kalau gunung dosanya, tapi kalau sayyi'ah perbuatan buruk, bisa berupa dosa, bisa berupa perbuatannya. Kalau seandainya Allah menghapuskan dosanya saja, Allah tidak menghapuskan sifat dan keinginan buruknya, maka orang ini akan terus dalam dosa. Dan semakin dia menerima tuntunan Nabi Muhammad SAW, menghiasi dirinya dengan sunnah sang Nabi, dengan keindahan sang Nabi, kaffara anhum sayyi'atihim, Allah menghapuskan sedikit demi sedikit hal-hal yang buruk darinya, dosa-dosanya dan sifat-sifat buruknya. Saya selalu menjalankan sunnah, tapi kenapa masih tersisa banyak sifat-sifat buruk pada diri saya? Pertanyaan itu adalah hidayah dari Allah. Pertanyaan di dalam diri kita, kenapa kita masih berbuat dosa? Menunjukkan hidayah dari Allah, memberi cahaya di dalam jiwa, memberi kesadaran di dalam hati bahwa kita masih banyak berdosa. Jauh lebih beruntung dari orang lain yang tidak pernah merasa berbuat dosa. Ia terus berbuat dosa, cukup aku sudah istighfar dengan dosaku. Namun kalau kita sudah berusaha menghindari hal-hal yang hina, di dalam diri masih ada
haus dan tidak puas akan amal-amal yang saleh, hingga hati masih menjerit mengatakan, kenapa aku masih berbuat sunnah tapi kok masih banyak berbuat dosa? Justru itulah daripada cahaya Rabbul Alamin yang berbicara dari hatimu, yang tidak menyenangi hal-hal yang hina ada pada diri kita, dan itulah tanda dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sedang menerbitkan cahaya keindahannya pada jiwamu. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, demikian indahnya sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan Rasul meneruskan sabdanya, "Tsumma qala syuhada khamsatun." Lantas Rasul berkata, syuhada itu ada 5, yaitu al-matrud wal maqtul wal gharib wa sahibul hadam wal mujahid wal syahid fi sabilillah. Demikian sabda sang Nabi sallallahu alaihi wasallam yang baru saja kita baca, bahwa orang yang mati syahid itu ada 5 di dalam hadis ini. Al-Imam Hujjatul Islam wa Barakatul Anam, Al-Imam Nawawi di dalam syarah Nawawi ala Sahih Muslim mengatakan lebih dari 7 kelompok orang yang mati syahid ini. Tetapi di dalam hadis ini disebutkan 5. Riwayat Sahih Muslim tertulis 7. Riwayat hadis lainnya lebih banyak lagi. Di dalam hadis ini yang 5 itu adalah yang pertama al-matrud, orang yang mati karena terkena wabah ta'un. Di masa itu ada yang disebut wabah ta'un. Wabah penyakit ta'un ini kalau sudah datang ke satu negeri, ke satu wilayah, yang wafat bisa puluhan ribu bahkan ratusan ribu dalam beberapa hari saja. Dahsyat sekali wabah ta'un ini. Biasanya datang 8 tahun sekali atau 10 tahun sekali di masa itu. Rasul berkata yang wafat terkena penyakit ta'un maka ia syahid. Namun sebagian ulama mutaakhirin menjelaskan bahwa semua yang bersifat wabah penyakit, jika ia wafat terkena wabah itu, maka ia tergolong kepada hadis ini. Karena di masa itu tidak ada wabah penyakit yang membunuh kecuali wabah penyakit ta'un. Maka sebagian ulama mutaakhirin mengelompokkan orang yang wafat terkena wabah penyakit, maka ia terkelompokkan di dalam syuhada yang 5 yang digolongkan sang Nabi, di antaranya al-matrud. Yang kedua al-maqtul, orang yang terkena sakit di perutnya. Al-maqtul, orang yang terkena sakit di perutnya, apakah itu berupa ususnya atau jantungnya atau lambungnya atau ginjalnya, semua yang ada penyakit di dalam perutnya, wafat terkena itu, wafat dalam keadaan syahid. Dan termasuk padanya wanita yang hamil. Demikian ucapan Imam Nawawi di dalam syarah Nawawi ala Sahih Muslim. Orang yang hamil masuk ke dalam kelompok ini karena sakit di perutnya, wafat misalnya dalam keadaan hamilnya, maka ia terkelompok di dalam para syuhada yang wafat dalam syahid. Yang selanjutnya adalah al-gharib. Al-gharib adalah orang yang wafat tenggelam. Orang yang wafat tenggelam selama ia muslim, maka ia wafat dalam kemuliaan syahid. Dan yang selanjutnya adalah sahibul hadam, orang yang terkena reruntuhan bangunan, maka itu berupa tanah longsor, apakah berupa reruntuhan bangunan atau lainnya, selama ia tertimpa sesuatu reruntuhan, maka ia wafat dalam keadaan syahid. Dan yang terakhir syahid fi sabilillah, orang yang berjihad di jalan Allah. Hadirin, syuhada ini terdapat 2 kelompok. Kelompok yang pertama ada 3 kelompok, yaitu syahid di dunia saja, dia bukan syahid di akhirat. Ada syahidul akhirat, dia bukan syahid di dunia. Yang ketiga syahid di dunia wal akhirat, dia syahid di dunia, syahid di akhirat juga. Yang syahid di dunia dan di akhirat siapa? Orang yang mati syahid dalam membela Allah Subhanahu wa taala, membela agama Allah, atau membela keluarganya atau masyarakatnya dari serangan musuh yang bersenjata, lalu ia melawan dan membela diri dan wafat, maka ia matinya syahid di dunia dan syahid di akhirat. Maksudnya apa? Di dunia tidak disolatkan, tidak perlu dikafani. Kenapa? Karena sudah mati syahid. Di akhirat bersama para syuhada, asal niatnya baik. Ada syahid di dunia, ada syahid mati syahid, tapi di dunia saja. Maksudnya apa? Orang yang ikut peperangan dan
tapi niatnya bukan untuk membela Allah. Niatnya karena emosinya, niatnya karena gengsinya, teman-teman ikut perang atau tidak, maka ia ikut. Hal seperti ini di dunia diperlakukan seperti syuhada, tidak disolatkan karena orang tahunya dia mati syahid. Tapi di akhirat bukan bersama para syuhada karena niatnya bukan untuk membela Allah dan Rasul. Ini syahid dunia, ada syahidul akhirah. Syahidul akhirah yang ketiga ini adalah orang yang mati syahidnya di dalam kelompok yang saya sebut tadi, selain yang perang di jalan Allah, yang tenggelam, yang terbakar. Juga dalam Sahih Muslim disebutkan juga termasuk yang terbakar dan orang yang terkena runtuhan. Mereka disolatkan, tidak diperlukan seperti para syuhada. Para syuhada tidak disolatkan, tidak dikafani, tidak perlu dikafani. Oleh saya dikafani, tidak perlu dikafani, tidak perlu disolatkan, tidak perlu juga dimandikan, langsung dimakamkan karena mereka para syuhada. Tapi syuhada yang lain tadi tetap diperlakukan seperti muslimin yang lainnya, tapi di akhirat bersama para syuhada. Di dunia mereka tidak diperlakukan seperti syuhada, tetap dimandikan, tetap disolatkan, tetap dikafani. Di yaumul qiyamah mereka bersama para syuhada. Dan juga tentunya kelompok yang mengikutkan bersama mereka adalah mereka yang mencintai para syuhada. Hadirin hadirat, ingat janji Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, almarhum ma'a man ahab, seseorang bersama dengan orang yang dia cintai. Kita punya satu idola yang menjadi imam syuhada, imamul awliya, imamul awliya, imamul sulaha, imam dari semua mukminin mukminat, Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah menerangi jiwa kita dengan cinta kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang dengan itu Allah membuka tabir cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Rahman ya Rahim, kami bermunajat ke hadirat-Mu, memohon kepada Zat-Mu yang Maha Luhur, kepadamu yang Maha Indah, padamu yang Maha Mengampuni. Perangi jiwa kami dengan keindahan nama-Mu, perangi jiwa kami dengan keindahan pengampunan-Mu, perangi jiwa kami dengan keindahan khusyuk, terangi ruh kami dengan kecintaan kehadirat-Mu, terangi hari-hari kami dengan kebahagiaan dan kemakmuran. Ya Dzal Jalali wal Ikram, jadikan malam ini malam yang paling banyak Kau limpahkan anugerah daripada kami. Ya Rahman ya Rahim, zahiran wa batinan, dunia wal akhirah. Dan jadikan malam esok lebih banyak lagi anugerah Kau limpahkan. Ya Rahman ya Rahim, jadikan hari-hari kami bagaikan gelombang kenikmatan yang terus berlipat ganda dari rahasia samudera anugerah-Mu yang Maha Luhur dan tiada pernah terhenti. Ya Dzal Jalali wal Ikram, wahai nama-Mu yang Maha Indah dan Maha Luhur, jika kami memanggil nama-Mu, maka Engkau melihat dan Engkau memuliakan kami dengan sedemikian-demikian anugerah, dengan sedemikian-demikian pengampunan, sebagaimana firman-Mu di dalam hadis qudsi, ya ibna Adam innaka ma da'awtani wa rajautani ghafartu laka ala ma kana minka fala ubali. Wahai keturunan Adam, jika kau berdoa dan berharap kepadaku, ku hapus dosa kalian tanpa ku pedulikan lagi. Demikian janji Rabbul Alamin bagi mereka yang menyeru nama-Nya, yang berdoa kepada-Nya, yang bermunajat kepada-Nya. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, kita memanggil nama Allah, bermunajat ke hadratullah, hadirkan seluruh hajat-Mu, hajat yang kita ketahui dan hajat yang belum kita ketahui, agar diijabah oleh Allah. Segala musibah yang akan datang di masa mendatang dalam kehidupan kita, agar digantikan oleh Allah dengan rahmat dan inayah. Rabbi, kami memohon kasih sayang-Mu pada setiap nafas kami. Jadikanlah setiap detak jantung kami limpahan rahmat-Mu. Rabbi, daripada usia kami lalu yang barangkali penuh dosa dan kegelapan, kami mohon kepada-Mu, Kau palingkan seluruh catatan dosa kami menjadi catatan taubat. Jadikan setiap nafas kami yang lalu bukanlah dosa tapi taubat, tapi doa, nafas doa, nafas munajat, nafas merintih ke hadirat-Mu, memanggil nama-Mu yang Maha Luhur. Kau yang Maha membolak-balikkan seluruh kitab amal kami dan Maha mampu menghapusnya
sebagaimana firman-Mu kepada kami ya Rahman ya Rahim, mereka-mereka yang beriman, illal ladzina taba wa 'amila 'amalan salihan faulaika yubaddilullahu sayyi'atihim hasanat. Mereka-mereka yang bertaubat, mereka yang beramal saleh, yang mau menyesali dosanya, Allah ganti dosanya dengan pahala. Baddalallahu sayyi'atihim hasanat. Pastikan seluruh wajah kami ini keluar dari majlis ini sudah tidak lagi terada padanya sebutir dosa. Ya Rahman ya Rahim, gantikan seluruh dosa kami dengan pahala. Inilah harapan dan inilah munajat. Wa yaqulu jami'an ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah. InsyaAllah ta'ala minal aminin. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, kita juga berdoa agar Allah subhanahu wa ta'ala melimpahkan rahmat dan keberkahan pada guru kita Fadilatul Sayyid Da'i ilallah Al-Habib Mustafa Al-Idrus Mata'anallah bih, keberkahan dan dalam kemuliaan di dalam hari-hari beliau, dalam dakwah beliau ya Rahman ya Rahim. Dan semoga acara beliau kelak 11 Ramadan diberi kesuksesan oleh Allah Ta'ala. InsyaAllah kita yang punya kesempatan akan hadir ke majlis beliau sebagaimana beliau datang mengundang kita. Beliau datang mengundang bukan dengan kertas, tapi beliau datang langsung dengan dirinya mengundang kita. Kita semua hadir insyaAllah jika punya waktu hadirin hadir di majlis beliau tanggal 11 Ramadan insyaAllah. Dan juga kita berdoa insyaAllah agar Allah SWT memberikan kesuksesan pada acara Nisfu Sya'ban kita yang akan kita adakan di Monas. Semoga Allah SWT memberikan kesuksesan pada acara ini. Kabar telah disampaikan pada guru mulia kita Al-Muslim Al-Alama Al-Habib Martin Habib bahawa jamaah akan berkumpul di malam Nisfu Sya'ban di Monas untuk berdoa dengan doa Nisfu Sya'ban, maulid dan zikir jalalah, dan beliau gembira dan mendoakan majlis ini. Semoga Allah SWT memberikan kesuksesan. Ajak teman-temanmu dan kerabatmu, jadikan malam Nisfu Sya'ban ini malam munajat, malam curah dan tumpahnya air mata pemuda-pemudi muslimin muslimat, agar Allah melimpahkan kedamaian bagi bumi Jakarta khususnya dan bagi bangsa Indonesia, negeri muslimin terbesar di muka bumi, agar dijauhkan dari segala musibah, singkirkan dari segala perpecahan ya Rahman ya Rahim. Dan kita teruskan acara ini sekaligus pengumuman, insyaAllah
hari Ahad, setiap hari Minggu sore majlis Isya tidak dihentikan tetapi dilanjutkan, dan saya sendiri yang akan mengajarnya. Telah berjalan 3 minggu. Bagian bertanya apakah di stop atau tidak. Majlis Isya dilanjutkan setiap Minggu sore pukul 2 sore di markas Majelis Rasulullah di Cikoko. Demikian hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, dan juga majlis ini tidak ditutup sepanjang Sya'ban, Ramadan, dan selanjutnya karena kebiasaan kita memang majlis malam Selasa ini tidak ditutup karena demi dakwah dan syiar di muslimin muslimat umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi jemaah agar memahami, sebagian banyak bertanya apakah majlis ini ditutup. Majlis malam Selasa ini tidak ditutup. Demikian hadirin hadirat yang dimuliakan Allah. Malam Ahad yang akan datang Tabligh Akbar Majlis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan diteruskan dengan ziarah kubra ke luar Batak makam Habib Hussein bin Abi Bakar Al-Idrus, dan jadikan malam Ahad kita dalam malam ziarah, bukan malam maksiat sebagaimana yang terjadi kebanyakan di bumi metropolitan ini. Demikian hadirin hadirat, kita lanjutkan acara kita bersama dengan mendoakan seluruh muslimin muslimat agar diberi pertolongan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena telah bersabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang mendoakan saudara muslimnya maka malaikat berkata amin walaka mithluh, amin dan untukmu sebagaimana doamu untuk saudaramu. Kalau kita mendoakan seluruh muslimin maka tumpah ruah keberkahannya kepada kita pula. Amin Allahumma amin. Ya Sya'ban itu ada yang bacanya Asar, ada yang bacanya Maghrib. Kenapa kita membacakan jam 20.30? Karena sebagian besar jemaah bisa nisfu Sya'ban dulu di tempatnya masing-masing, jangan tinggalkan wilayahnya, masjid-masjidnya, musolanya, rumahnya, baca nisfu Sya'ban di rumahnya sebagaimana biasa, ke masjidnya, ke musolanya. Selepas itu masih berpuluh sempat 20-30 di bersama kita di Monas insyaallah. Jadi kenapa kita memberikan waktunya tidak sebagaimana biasa? Karena demi bisa jemaah hadir di wilayah masing-masing dulu. Demikian hadirin hadirat yang dimuliakan Allah. Doa untuk kita mintakan kepada guru kita yang kita muliakan, Fadilatul Sayyid Ad-Da'ilullah Sayyidul Habib Mustafa Al-Idrus, maka Allah bihi yang khabar masyurah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah ala ni'matil Islam wal iman. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'ani falyastajibu li wal يرشدون. اللهم إنك أمرت بالدعاء وتكفلت بالإجابة. اللهم إنا نسألك من كل خير خزائنه بيدك ونعوذ بك من كل شر خزائنه بيدك ونسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة والنجاة من النار. ونسألك ما قضيت لنا حاجاتنا يا الله حاجاتنا ونياتنا وتقبل أعمالنا إنك أنت الله ولينا يا تحيينا يا تميتنا يا تسقينا يا مالك الملك يا ذا الجلال والإكرام. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحانك اللهم تحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين.
Allah